perutmu akhir-akhir ini jadi semakin besar. Mungkin kamu hamil, mungkin kamu hamil. Iya, Oh, tidak. Kamu tetap memilih jalan yang salah. ayahku sudah meninggal, ibuku di penjara, dan hanya nenek dan aku melawan dunia. Untuk membiayai pengobatannya, aku harus menelan harga diriku dan akhirnya bekerja di klub karaoke mewah. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu Julian di sana. Ruang VIP 666 seharusnya di sini. Ada orang. Bapak, apakah Anda baik-baik saja? Siapa yang melakukan lelucon kejam seperti itu? Julian? Bintang tak tersentuh universitas utama, pewaris elit. Sepertinya seseorang memberinya sesuatu. Chloe, ini kesempatan sekali seumur hidup. Jika kamu membantunya, meskipun hanya untuk uang tutup mulut, dia bisa memberiku ratusan ribu dolar. Nenek bisa diselamatkan. Julian, apa kau baik-baik saja? Apakah kau butuh bantuan? Keluar. Julian, aku benar-benar ingin membantumu. Bantu aku? Wanita, kau bermain api. Ada apa dengan pria ini? Tidak mau bicara? Apa dia mencoba menjadi penumpang gratis? Oke, aku mengerti. Aku akan kembali sekarang. Dia baru saja pergi. Julian, tunggu. Julian, tunggu. Ada apa? Tentang semalam. Kamu tidak ingin siapapun tahu, kan? Kamu mau apa? Operasi ginjal nenekku biayanya lebih dari 100 ribu dolar. Dan pemulihannya butuh 100 ribu lagi. Anggap saja ini uang tutup mulut. Berikan saja aku beberapa ratus ribu. Kau membiusku? Hanya demi uang? Hah? Bukan itu. Aku tidak membiusmu. Tidak penting. Aku akan memberimu 500 ribu dolar. Jangan ganggu aku lagi. Dan satu lagi. Jangan buat masalah untukku. Aku belum siap menjadi ayah. Tepat setelah itu terjadi, aku minum pil KB. Tapi, sepertinya takdir mempermainkanku. Aku tetap hamil. Sayang, kau tidak berpikir untuk menggunakan anak ini untuk menikah ke keluarga Sterling, kan? Standar keluarga Sterling sangat tinggi. Aku dari latar belakang sederhana. Mungkin mereka akan meremehkanku. Aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri. Tapi karena aku hamil, aku ingin menggunakan anak ini untuk mendapat kesempatan belajar di luar negeri di Aldoria, di Universitas Keuangan Bryan. Kesempatan untuk mengubah nasibku. Kalau begitu, kau harus pergi ke rumah sakit untuk periksa. Bayi itu tidak bersalah. Bayi itu tidak bersalah. Bayinya berkembang dengan baik. Kamu hanya sedikit kurang gizi. Istirahat yang cukup saat pulang. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau tidak, masih ada risiko keguguran. Saya sarankan kamu melakukan pemeriksaan fisik lengkap. Tidak perlu, dokter. Yang penting bayinya baik-baik saja. Hamil di usia muda. Dan ayahnya bahkan tidak ada di sini bersamamu. Fiona, bukankah itu Chloe di sana? Itu dia.
Apa yang dia lakukan di departemen kebidanan? Apa dia terkena penyakit memalukan? Hei, lihat perutnya. Apa dia hamil? Wah, laporan tes kehamilan. Aku heran bagaimana kasus amal sepertimu bisa membiayai pengobatan nenekmu. Jadi kau menjual dirimu, ya? Julian, nak, saya tidak punya banyak waktu lagi di dunia ini. Katakan sesuatu padaku. Apakah aku bisa menggendong cicitku dalam hidup ini? Nenek, Anda akan hidup panjang dan melihat bertahun-tahun lagi. Oh, kamu selalu tahu cara merayuku. Kita sudah di rumah. Fiona, kembalikan laporan itu. Jangan bergerak. Chloe, begini yang akan terjadi. Kamu bilang siapa ayahnya, dan aku akan mengembalikannya. Siapa tahu berapa banyak pria yang sudah bersamanya. Kenapa repot-repot bertanya padanya? Bagaimana dia bisa tahu? Tebakanku pada seorang kakek tua. Apa yang kamu lakukan? Seorang mahasiswa terbaik di Universitas Utama, hamil sebelum menikah. Itu skandal. Seluruh kelas pantas melihat ini. Siswa teladan yang tampaknya suci ini hanyalah sampah di balik topeng itu. Semuanya, ayo lihat. Bintang siswa kami di Universitas Utama, Chloe, mulai menjual tubuhnya begitu berusia 18 tahun, tidur dengan pria tua, dan bahkan akhirnya hamil. Dan sekarang dia bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Kasus amal akan selalu seperti itu kasus amal. Nenek Sterling, Bapak Sterling. Bapak Sterling, tentang insiden di klub karaoke itu, di mana Anda diracuni, kami sudah menemukan semuanya. Itu teman sekelas Anda, Fiona. Adapun Nona Vance itu, dia kebetulan bekerja di sana dan masuk ke kamar yang salah. Dia memang memiliki seorang nenek yang sakit parah. Apakah aku salah tentang dia? Apa yang kukatakan padanya hari itu? Apakah aku terlalu keras padanya? Hei semuanya, lihat ini. Siswa terbaik kami di Universitas Utama, Chloe, menjual dirinya begitu dia berusia 18 tahun, bermesraan dengan pria tua. Dan dengarkan ini, dia hamil di luar nikah. Dan sekarang, dia tidak tahu siapa ayahnya. Dia hamil. Chloe, kan? Kau ambil uangku, dan masih berani melawanku? Bagus. Sangat bagus, Bapak Sterling. Saya baru saja hendak melaporkan ini. Tidak lama setelah Nona Vance tidur dengan Anda, dia muncul hamil. Apa? Anak Julian. Julian, Aku tidak peduli. Apa hubunganmu dengan gadis itu? Tapi karena itu anak Sterling, tidak ada yang boleh mengintimidasinya. Siapapun yang berani menyakiti cucuku, Akan kubinasakan. jangan khawatir, Nenek. Tidak ada yang bisa menyentuh putra. Julian Sterling. Akulah ayahnya. Apa? Ada masalah? lepaskan aku. Chloe, mau dengar sesuatu? Teman sekelas, apa pendapat mereka tentangmu? Dia sok suci. Siapa sangka dia begitu kotor di balik pintu? Dan dia peraih nilai tertinggi? Sekarang seluruh sekolah tahu, dia itu gadis manis. Ih, itu menjijikkan. Jauhi dia mulai sekarang. Jika kau berani memperlakukanku seperti ini, ayah bayinya akan tahu, dan dia tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Mencoba menakut-nakutiku? Kau tidak lebih dari seorang gadis manis. Yang paling aku benci adalah sikap sok sucimu. Jadi kau dapat nilai sedikit lebih baik dariku. Dalam penampilan, dalam latar belakang keluarga, apa yang kau miliki lebih dariku? Kenapa kau bisa berada di depanku? Aku seharusnya menjadi ratu kampus Universitas Utama. Kalian berdua, ayo, robek bajunya. Jika dia begitu suka menjual dirinya, aku akan membuatnya terkenal hari ini.
Tunggu apa lagi? Jika terjadi apa-apa, aku yang bertanggung jawab penuh. Fiona, mungkin cek grup kelas dulu. Grup? Julian baru saja bicara di grup. Aku ayahnya. Apa? Kau punya masalah dengan itu? Bagaimana mungkin? Julian adalah pewaris teratas kota. Bagaimana mungkin dia bersama Chloe, yang cuma kasus amal ini? Ini pasti palsu. Siapa bilang itu palsu? Apa sih yang dilakukan Julian di sini? Iya, apa karena aku? Kau yang bilang. Itu kebetulan. Bapak Sterling, Nenek Sterling, aku tidak tahu kalau anak itu milikmu. Beraninya kau menghina cucuku. Asisten Davis, tampar dia. Ya, Sepertinya mereka mengincar bayi di perutku. Kamu pasti Chloe. Jangan gugup sayang. Aku pernah dengar tentang keluargamu. Hanya kamu dan nenekmu saling bergantung. Kasihan sekali anak ini. Kenapa tidak kamu saja pindah ke rumah keluarga Sterling? Dengan begitu, akan lebih mudah untuk merawat bayi di perutmu. Aku tidak bisa melakukan itu. Lalu siapa yang akan merawat nenekku? Jangan khawatir, aku akan mengatur agar nenekmu pindah ke panti jompo milik keluarga Sterling. Dia akan mendapatkan perawatan terbaik. Dia akan. Tapi, Nak, sejujurnya, keluarga seperti kita tidak sembarangan menerima orang dari latar belakang miskin. Tapi karena kau mengandung seorang pewaris Sterling, dan kau adalah wanita pertama, Julian, meninggalkanmu sendirian di luar sana. Itu tidaklah benar. begitu. Terima kasih, Nenek Sterling. Bagus, begitu baru benar. Ayo kita pulang. Chloe, sayang, kau akan sekamar dengan Julian. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk merawatmu dan bayi. Hah? Oke, Kenapa kau hanya berdiri di sana? Bawa dia ke kamarmu. Sekarang. baik. Merasa puas sekarang, kan? Kau merencanakan semua ini untuk masuk ke tempat tidurku, dan sengaja mempertahankan anak itu. Semua hanya agar suatu hari kau bisa menikah ke dalam keluarga Sterling. Sekarang kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan? itu tidak benar. Julian, kau salah paham. Salah? Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Aku memberimu $500.000 untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa kau tidak minum pil KB? Aku minum, tapi tetap hamil. Kau pikir aku percaya? Lihat foto itu. Cantik, kan? Namanya Vanessa. Gadis yang kucintai sejak kecil. Jangan berpikir hanya karena nenekku menyukaimu sekarang. Kau bisa bermimpi menikah ke dalam keluarga Sterling dan menjadi Nyonya Sterling. Biarkan aku perjelas. Aku, Julian Sterling, hanya akan menikah dengannya. Dan adapun kau, aku tidak akan pernah menikahimu. Dan aku tidak akan pernah menyentuhmu, mulai sekarang. Kamu tidur di sana. Aku mengerti. Sebaiknya kau begitu. Oke, aku akui. Saat Julian muncul, saat Nenek Sterling secara pribadi mengundangku ke rumah Sterling. Untuk sesaat, aku membiarkan diriku bermimpi. Aku hampir lupa bahwa aku datang ke keluarga Sterling. Hanya untuk kesempatan belajar di luar negeri. Untuk mengubah nasibku dan mengejar mimpiku.
Mulai sekarang, tidak ada lagi melamun. Aku di sini hanya karena ini adalah kesempatanku untuk menaiki tangga sosial, titik. Entah aku menjadi Nyonya Sterling atau tidak masalah. Nona Vance, Ibu Sterling sudah kembali. Dia ingin kamu turun ke bawah. Aku mengerti. Julian, Vanessa sudah belajar tarian baru. Pergi berlatih dengannya. Oke. Vanessa, kamu tidak apa-apa? Nyonya Sterling, Nona Vance sudah datang. Julian, aku baik-baik saja, berkat kamu. Memalukan. Sayang sekali aku tidak tertarik berebut Julian. Jadi kamu istri Julian. Kamu cantik sekali. Orang kampung sangat norak. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Vanessa kita? Ah, jadi ini jebakan. Nah, ini lebih seperti drama keluarga kaya yang kuharapkan. Jadi, selanjutnya, apakah kamu akan melempar uang ke mukaku dan menyuruhku berhenti bermimpi? Haruskah aku menerimanya? Oh, kurasa aku akan melakukannya. Chloe, kan? Biarkan aku perjelas. Julian tidak akan pernah menikahi orang sepertimu. Mengenai bayi di perutmu. Untuk mencegah garis keturunan Sterling kita hilang, kami bisa membiarkanmu melahirkan. Dan kami akan mengklaim, itu adalah adik Julian. Sedangkan kamu, setelah bayi lahir, aku akan memberimu 100 juta dolar. Ambil uangnya, dan jangan pernah muncul di sekitar Julian dan anak itu lagi. Mengerti? Dia melalui semua kesulitan itu untuk masuk ke keluarga Sterling. Kamu pikir dia akan puas hanya dengan 100 juta dolar? Seolah dia akan setuju. Baik. Aku setuju. Tapi Ibu Sterling, aku ingin kamu carikan Universitas Keuangan Brian di Aldoria surat penerimaannya. Aku ingin mengambil jurusan keuangan. Pergi ke Aldoria juga berarti menjauh dari Julian dan bayi itu. Tidak masalah. Apa maunya dia? Apa dia benar-benar hanya mengejar uang? Bapak Sterling, ku dengar kau bawa istri kecil ke rumah. Kalian bahkan tinggal bersama? Dia tidak lain hanyalah pencari harta. Aku tidak berniat menyentuhnya. Jika dia berani coba apapun, aku akan membuatnya menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya dan tersedak karenanya. Ya, semua orang tahu hanya ada Vanessa di hati Bapak Sterling. Bahkan jika kami para gadis telanjang dan berbaring di pelukannya, Bapak Sterling tidak akan bergeming. Dalam 7 bulan, aku akan pergi ke Universitas Keuangan Brian. Jadi aku sedikit berlatih bicara. Chloe, jangan bergerak saat tidur. Aku tidak. Kamu iya. Napasmu menggangguku. Ya, maaf. Aku akan pakai wastafel pelayan saja.
Pengucapanmu salah. Terlalu banyak nada hidung membuatnya terdengar tegang. Terlalu banyak nada hidung membuatnya terdengar tegang. Oh. Oke. Apa kau tidak nyaman duduk seperti itu? Apa itu tidak menekan bayinya? Aku cek di aplikasi. Katanya tidak akan menekan bayi. Ada ruang belajar di sebelah. Ikut aku ke ruang belajar. Aku khawatir itu bisa menekan bayi. Duduk. Oke. Bapak Julian, sup Anda. Kamu minum saja. Oke. Chloe. Kenapa kau tidak pernah marah? Hah? Aku. Maksudku adalah, kenapa kau tidak pernah menangis atau membuat keributan? Kenapa kau menerima segala sesuatu yang datang padamu dengan pasrah? Kenapa kau lakukan apapun yang diperintahkan kepadamu? Kenapa? Apa kau tidak pernah mencoba merayuku? Gak tahan lagi, ya? Julian pasti berpikir begitu aku pindah ke keluarga Sterling, aku akan mencoba merayunya. Tapi aku tidak membuat keributan atau mengganggunya, malahan itu membuatnya gelisah. Apalagi karena kami dua orang dewasa muda, sendirian, berbagi kamar. Aku tidak melakukan apa-apa, tapi justru itu membuatnya semakin resah. Aku gak ada yang perlu dimarahin. Julian, jangan marah, ya? Aku tahu aku gak pantas untukmu. Kalau bukan karena malam yang kacau itu, hidupmu gak akan berantakan begini. Tapi aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengganggumu. Berhenti menangis. Dan jangan lihat aku. Chloe, setelah sebulan tinggal bersama, perasaan Julian padamu sepertinya sudah berubah. Kalau dia benar-benar jatuh cinta padamu, apa kamu rela melepaskan 100 juta dolar itu dan rencanamu untuk Aldoria? Pria, hanya memperlambat latihan bicaraku. Dasar sialan. Anaknya ada di sini. Ini semua salahmu. Karena punya anak manis yang tidak berguna. Kenapa kamu gak mati aja? Kenapa kamu gak mati? Aku salah. Tolong, jangan pukul aku lagi. Chloe. Jangan takut, tidak apa-apa. Dengarkan ibumu. Seumur hidupmu, jangan pernah merasa kasihan pada pria manapun. Uang yang terpenting. Kau dengar? Chloe, jangan pernah lengah di sekitar pria. Uang adalah satu-satunya yang penting. Mimpi buruk itu lagi. Nona Vance, Nenek Sterling ingin menemuimu segera. Baik. Apa yang Fiona lakukan di sini? Nyonya, Nona Vance sudah tiba. Chloe, apakah kau tidak punya apa untuk kukatakan? Maaf, Nyonya, saya tidak mengerti. Kau tidak mengerti? Teman-teman sekelasmu bilang kau selalu di klub karaoke mencari pria. Kau bahkan sudah tidur dengan teman sekelasmu sendiri. Aku terlalu ceroboh. Aku percaya pada kata-kata Julian tanpa memeriksa dulu. Dan itu bahkan belum setengahnya. Keluarganya tidak lebih baik. Saat dia berusia 9 tahun, ibunya menusuk ayahnya sendiri hingga tewas dan masuk penjara. Katakan, anak seperti apa yang bisa lahir dari keluarga seperti itu? Jangan biarkan penampilannya yang baik menipumu.
Dia benar-benar perempuan nakal, hanya butuh 50 rupiah. Aku bahkan pernah dengar dia pernah bersama beberapa pria tua di desanya. Lama tidak bertemu. Hei, ayo bermain dengan kami. Nenek Sterling. Pegang dia. Aku ingin tes ayah dilakukan. Baik. Tenang, Chloe. Pikirkan tentang belajar di luar negeri. Pikirkan tentang 100 juta rupiah itu. Sedikit darah bukan apa-apa. Nenek Sterling, hasilnya akan siap dalam 3 hari. Jika kau berani berbohong padaku, aku akan memastikan kau tidak punya tempat untuk berlindung. Biarkan saya membantu, Nyonya. Kenapa kau tidak membela diri? Apa? Itu jelas pertama kalimu. Kenapa kau tidak membela diri? Tidak marah, tidak meledak. Bapak Sterling, Anda pasti bercanda. Apakah aku punya kekuatan untuk melawan sekarang? Lupakan kenyataan bahwa aku bergantung pada keluarga Sterling untuk segalanya. Hanya tagihan rumah sakit nenekku yang lebih dari 10.000 rupiah setiap bulan saja berarti aku tidak bisa berani menyinggung nenek Sterling, sponsorku. Ini hanya tes DNA. Aku bisa menunggu. Aku sudah tahu hasilnya. Aku tidak takut dengan permainan mereka. Julian sangat tidak beruntung. Terjerat dengan wanita tak tahu malu seperti itu. Untungnya, Julian jatuh cinta pada Vanessa. Ya. Sungguh tidak beruntung. Suatu hari, aku akan membuat mereka membayar. Hasil tesnya sudah keluar. Bayinya memang milikmu. Sekarang, kamu bisa tenang. Aku tidak pernah ragu sedikit pun kalau bayi ini bukan milikku. Ya, sebelumnya, aku akui aku sedikit terlalu keras. Dia sudah melalui banyak hal beberapa hari ini. Bagaimana kalau begini? Di Aldoria, aku sudah menyiapkan villa lain untuknya. Itu sudah cukup kan? Jadi, apa kau benar-benar berpikir sebuah rumah bisa menebus semua rasa sakit yang dia alami? Julian, aku perhatikan kau bersikap aneh akhir-akhir ini. Untuk orang luar, kau berani bicara kepada nenekmu sendiri seperti ini. Hanya saja, aku merasa keluarga ini terlalu dingin. Cerita ini terlalu mengharukan. Apakah cinta semanis ini benar-benar ada di dunia ini? Kamu menangis. Hah? Kamu terlalu berisik. Aku tidak membuat suara apapun. Mengendus juga termasuk. Baiklah, baiklah. Ini, untukmu. Surat tanah. Laporan tesnya sudah keluar. Ini kompensasi mereka untukmu. Hei, pencari harta kecil. Kamu sebahagia itu. Kamu tidak pernah kekurangan apapun, jadi kamu tidak mengerti. Kamu sedang apa? Aku ambil sofa. Kamu tidur di tempat tidur. Sofa terlalu kecil untuk berguling. Kamu sudah semakin kelihatan. Aku khawatir akan menindih bayi. Oke. Tidurlah. Kau sudah bangun. Sekarang kamu bisa masuk. Bapak Julian, makanan Anda sudah siap.
Ini sup merpati yang aku suruh pengurus rumah buatkan. Jangan salah paham. Aku cuma dengar, ini bagus untuk bayi. Aku kenyang. Kenyang? Kalau begitu, aku akan membereskannya. Chloe, dia hanya melakukan ini karena bayi di perutmu. Baginya, ini tidak lebih dari transaksi. Pikirkan uangnya. Pikirkan tentang belajar di luar negeri. Jangan biarkan dia membodohimu. Nenek, Julian, jangan terlalu terlibat dalam sandiwara ini. Kau dan dia tidak mungkin. Ah, ibumu ingin kamu untuk mengantar Vanessa ke latihan dansanya sore ini. Aku tahu. Tuang anggurnya. Hei, Yang Mulia, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Jangan bilang kamu benar-benar punya perasaan untuk Cinderella itu. Aku tidak tahu. Tapi aku tidak ingin bayi itu lahir tanpa seorang ibu. Lagi pula, dia tampak berbeda dari yang lain. Julian, orang seperti kita tidak bisa memilih siapa yang kita nikahi. Tapi aku ingin mencoba. Lalu bagaimana dengan Vanessa? Kau menyukai Vanessa sejak kita masih kecil, bukan? Aku. Properti lain sudah di kantong. Manis. Julian, ini tempat tidurku. Jangan bergerak. Kamu selalu begitu dingin dan jauh denganku. Aku tidak pernah mengira kamu akan terlihat begitu. Penurut saat tidur. Kemarilah, Julian. Biarkan aku memijatmu dengan baik. Apa yang barusan kau suruh aku panggil? Kakak? Lepaskan aku. Aku tidak akan mengulanginya. Janji. Akhirnya aku berhasil membuatmu lengah. Dan kamu tidak bersikap dingin dan jauh. Kamu pikir aku akan melepasmu semudah itu? Tolong. Tidak, kecuali kamu memberiku ciuman. Chloe, tolong jangan pergi ke Aldoria. Kamu bercanda, Bapak Sterling. Aku tidak ingin jadi kaya tapi mati. Chloe, setiap rintangan di jalanmu, akan aku singkirkan semuanya. Yang harus kamu lakukan hanyalah berjanji padaku. Kamu tidak akan pergi ke Aldoria. Chloe, jangan setuju dengannya. Jangan lupa apa yang Mama katakan padamu. Jangan lupa bagaimana Papa memperlakukannya. Kalian tidur bersama? Akulah yang memulainya. Dia tidak ada hubungannya dengan itu. Kamu diam. Kalau bukan karena kamu tidak menemani Vanessa latihan kemarin, dia tidak akan jatuh saat menari. Dokter bilang ligamen lututnya robek. Dia tidak akan bisa menari lagi. Apa? Di mana dia? Dia di ruang tamu lantai bawah. Kenapa kamu tidak menemuinya? Tunggu aku. Aku butuh jawabanmu saat aku kembali.
Orang dari latar belakang rendah tidak punya harga diri. Julian dan Vanessa akan segera bertunangan. Mulai hari ini, kamu tidak lagi diterima di rumah Sterling. Aku akan menyuruh sopir mengantarmu pulang. Setelah bayinya lahir, aku akan menyuruh seseorang membawanya kembali. Lihat, Chloe. Pria. Mereka semua sama. Nona Vance, Ibu Sterling bilang, Bapak Julian dan Nona Blake akan segera bertunangan. Untuk saat ini, kamu tinggal di pedesaan. Setelah bayinya lahir, dia pasti akan menyuruh seseorang menjemputmu. Bagaimana dengan nenekku? Lalu bagaimana dengan uang yang kau janjikan? Tenang, kamu akan dapat semua yang kami janjikan. Namun, jika kamu melahirkan anak perempuan, kompensasinya hanya 50 juta rupiah. Kalau laki-laki, kamu akan mendapat 100 juta rupiah penuh. Apa ini juga keinginan Julian? Tentu saja, dan jangan coba-coba mengganggu Bapak Julian lagi. Nomor teleponmu yang lama sudah dinonaktifkan. Ini ponsel barumu. Juga, aku akan mengawasimu 24 jam sehari. Aku mengerti. Panggil dokter, Nona Vance mau melahirkan. Cepat, cepat. Julian seharusnya tahu hari perkiraanku. Jadi apakah dia akan menemuiku? Hari ini, para elit kota, pewaris grup Sterling, Julian Sterling, dan Dewi Ballet Vanessa Blake menggelar upacara pertunangan mereka secara megah. Pernikahan abad ini mengumpulkan selebriti dari berbagai kalangan, dengan dekorasi tempat yang sangat mewah. Pasangan yang baru bertunangan itu bergandengan erat. Kemanisan mereka terlihat jelas, menciptakan kisah cinta dongeng. Hemostat, sekarang. Lebih cepat. Dorong, dorong. Sekali lagi, dorong lebih kuat. Dorong. Chloe, aku akan membersihkan setiap rintangan, dan yang perlu kau lakukan hanyalah berjanji padaku. Kau tidak akan pergi, tunggulah aku kembali, dan beri aku jawabanmu. Julian, apakah kau menarik kata-katamu? Nona Vance, maaf mengatakan ini perempuan. 50 juta rupiah sudah ditransfer ke rekeningmu. Ini tiket pesawatmu ke Aldoria. Dan ini surat penerimaanmu ke Universitas Keuangan Brienne di Aldoria. Keluarga Sterling telah memenuhi semua janjinya padamu. Kami harap kau menepati janjimu dan menghilang sepenuhnya dari pandangan Bapak Julian. Baik. Ayo pergi. Chloe, kenapa kau belum menyerah? Tahu laki-laki semuanya sampah. Dan mungkin hari itu dia hanya bicara santai. Karena mana mungkin kita bisa menandingi cinta pertamanya. Katakan padaku. Apakah Julian akan sama? Halo. Halo? Siapa di sana? Siapa itu? Aku tidak tahu. Ini nomor yang tidak dikenal. Kalau begitu abaikan saja. Ayo lanjutkan. Oh. Halo. Halo, Nona Vance. Catatan kami menunjukkan Anda adalah penumpang setia. Jadi kami telah menyiapkan layanan mobil untuk Anda. Sopir Anda sudah di depan pintu, plat nomor, Metro A8888. Silakan kumpulkan barang bawaan Anda dan segera berangkat. Ayo, Chloe.
50 juta rupiah. Dan surat penerimaan dari Universitas Keuangan Brian di Aldoria. Apakah mereka benar-benar kurang berharga dari seorang laki-laki? Oke. Aku akan segera keluar. Ayo coba sekali lagi. Kita bisa kali ini, aku tahu. Oke. Julian, pembantumu kembali dengan seorang bayi perempuan. Chloe pasti sudah melahirkan. Julian, ada apa? Cukup untuk hari ini. Chloe sudah melahirkan. Aku harus pergi menemuinya. Tidak. Julian, jika kamu pergi menemuinya sekarang, kamu hanya akan mengacaukan rencanamu sendiri. Dia membutuhkanku sekarang, aku tahu. Aku tidak peduli lagi. Julian Sterling, kita bertunangan, dan kau akan pergi ke wanita lain? Apa kau tidak merasa itu penghinaan? Vanessa, biarkan aku mengingatkanmu. Pertunangan kita hanyalah perjanjian bisnis. Menyingkir dari jalanku. Aku hanya berpikir dia tidak layak untukmu. Chloe hanya pencari harta. Dia mungkin sudah kabur dari kota dengan uang itu. Tidak mungkin dia tinggal untukmu. Meskipun begitu, aku perlu mendengarnya langsung darinya. Julian. Penerbangan ke Aldoria sekarang naik pesawat. Penumpang yang belum naik, silakan segera menuju ke gerbang. Ayo, Chloe. Dia tidak datang untuk kita, pewaris Sterling. Jika dia benar-benar ingin menemuimu, selama hari-hari kau dikurung di pedesaan, dia pasti sudah berusaha keras untuk menemuimu. Chloe, tunggu. Berhenti. B246. Chloe, tunggu. Chloe. Chloe, Bapak, Chloe. Bapak, permisi Bapak, ini gerbang boarding. Jika Anda tidak memiliki boarding pass, Anda tidak boleh tinggal di sini. Anda harus pergi sekarang. Jangan ganggu penumpang lain. Julian, kau baik-baik saja? Bangun. Luke, pesankan saya penerbangan berikutnya ke Aldoria. Aku akan mengejar Chloe. Julian, kau lupa apa yang ibumu katakan. Jika kau mencari Chloe sekarang, kau hanya akan membuatnya lebih berbahaya. Julian, dengar, kau tahu di mana dia. Begitu kau menjadi bos grup Sterling, kita akan menjemputnya kembali. Oke. Iya. Ayo. Itu Chloe. Itu penerbangannya. Berita terkini, miliuner termuda di dunia dari Tiongkok, Ratu Wall Street, Ketua Bloom Internasional, pulang dengan rendah hati. Dilaporkan bahwa kerajaan bisnisnya mencakup berbagai industri. Kali ini, Dia mungkin sedang merencanakan langkah investasi besar. Bapak Sterling, tim kami sudah mencoba menghubungi Bloom Internasional berkali-kali, tapi tidak mendapat respons sama sekali. Akhirnya kami berhasil melacak detail penerbangan ketua mereka. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita. Karena kita sudah kehabisan pilihan, kami harus meminta Anda turun tangan langsung. Siap. Papa, kenapa anak-anak di video punya mama bersama mereka, tapi aku tidak punya? Jadi baik, Lily. Mama sedang kerja di luar negeri. Nanti kalau kamu sudah agak besar, Mama akan pulang. Oke. 5 tahun yang panjang. Aku sudah mencari di seluruh Aldoria tapi tidak menemukan jejak Chloe.
Mungkinkah dia benar-benar meninggal di pesawat itu bertahun-tahun lalu? Kau bohong, Papa. Aku benci Papa. Lily, tunggu. Apa yang masih kau tunggu? Kejar dia. Chloe, selamat kembali. Lama tak jumpa. Arthur, Sudah bertahun-tahun. Mia, kamu sudah besar sekali. Aku hampir tidak mengenalimu, sayang. 5 tahun. Kamu terlihat semakin lelah. Sepertinya semua uang itu tidak membelikanmu kebahagiaan. Episode-episodenya semakin sering. Sepertinya obat yang kau berikan sudah tidak mempan lagi. Kemari, Mia. Berikan tanganmu. Kondisimu lebih parah dari yang kubayangkan. Kamu seharusnya kembali lebih cepat. Omong-omong, ku dengar Julian telah mencarimu selama ini. Haruskah kita beritahu dia? Dr. Hayes, kepulanganku hanya antara kita. Jangan khawatir, kamu adalah pasienku. Melindungi privasi pasien adalah tugas dokter. Tapi, Chloe, kamu benar-benar harus meluangkan waktu untuk menemui Julian dan melihat anak itu. Itu bisa membantu kondisimu. Lupakan. Bapak Sterling sudah menikah sekarang. Kita tidak boleh mengganggu kehidupan mereka. apa salahnya? Pria jahat itu menipumu, Mama. Kita kaya raya sekarang. Bukankah kita menjemput Lily kembali? Arthur, bukankah begitu? Ya, Mia ada benarnya. Berikan tanganmu. Lily, tunggu aku. Ayah, bukankah itu Mama? Kenapa dia memegang tangan anak lain? Dan siapa pria di sebelahnya? Lily, itu bukan dia. Kamu pulang denganku, ayo. Tidak, Papa. Kau bohong padaku. Itu Mama. Dia persis seperti wanita di foto di kamarmu, Papa. Mama, Mama, tunggu. Mungkinkah ini? Lily, Aku rasa begitu. Mama, aku sangat merindukanmu. Di mana saja kamu selama ini? Kenapa kamu tidak kembali untukku? Sudah lama tidak bertemu. Ya, sudah lama. Dan siapa ini? Biar ku perkenalkan. Ini pacarku, Arthur. Pacar? Nona Vance, kamu benar-benar cepat. Kamu baru saja kembali dan sudah menemukan seseorang. Bukan seperti yang Bapak kira, Bapak Sterling. Arthur dan aku sudah saling kenal selama 5 tahun. Kami sudah bersama selama 5 tahun. Tidak mungkin. Kamu berbohong padaku. kamu orang jahat yang dulu mengganggu Mama, bukan? Aku bisa memastikannya. Mama dan Arthur sudah saling kenal untuk waktu yang sangat lama. Papa? Papa? Chloe, apakah ini anakmu dengannya? Benar. Mama? Mama, apa karena kamu punya bayi lain sekarang, sehingga kamu tidak mau Lily lagi? Jangan menangis, Lily. Bukan seperti yang kamu kira. Aku hanya berbohong pada orang jahat itu tadi, sengaja. Arthur hanyalah Arthurku. Dan kami saudara kandung. Saudara kandung? Chloe, benarkah apa yang dia katakan? Dia
Dia anakku. Karena keadaan sudah seperti ini, biarkan aku menjelaskan. Dengar, akan kujelaskan. 5 tahun lalu, aku di bandara saat aku melihat Ibu Vance akan melahirkan. Aku menyelamatkannya dan bayinya. Ada apa, Nona? Kau baik-baik saja? Perutku sakit sekali. Dokter, kami butuh dokter. Aku seorang dokter. Siapkan ruangan. Pasien ini akan melahirkan. Segera. Mustahil. Aku baru saja melahirkan. Dan aku menjalani CT scan. Aku hanya mengandung 1 bayi. Denyut nadi tidak bohong. Kau pasti akan melahirkan. Dan aku perhatikan bahwa posisi rahimmu berbeda dari kebanyakan orang. Mungkin kau memiliki rahim ganda. Rahim ganda? 1 dari 10.000 kemungkinan. Intinya, kau dalam bahaya. Kita harus operasi sekarang. Berangkar, sudah siap. Cepat. Omong-omong, kalau bukan karena Nona Vance, saya tidak akan ketinggalan pesawat. Saya beruntung bisa selamat. Itu juga sebabnya Nona Vance dan saya menjadi teman. Sedangkan si kecil, mungkin dia kurang kasih sayang ayah saat tumbuh. Jadi dia menganggap saya sebagai ayah. Jadi begitu ceritanya. Jadi dia benar-benar anakku. Bagus, Chloe, setelah 5 tahun, akhirnya aku menemukanmu. Kenapa kamu tidak naik pesawat itu waktu itu? Kenapa kamu tidak kembali padaku? Kenapa kamu menghilang tanpa jejak? Apa kamu sengaja menghindariku? Apa urusanmu dengan itu, Bapak Sterling? Lagi pula, Bapak Sterling, Anda sudah menikah sekarang. Itu tidak benar. Aku... Cukup, Bapak Sterling. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? 5 tahun lalu, di mana Anda saat saya melahirkan? 5 tahun lalu, saat saya menelepon Anda, apa yang Anda lakukan dengan Vanessa? Coba lagi, kita bisa membuatnya berhasil. Baik. Kau meneleponku? Sudah tidak penting lagi. Sejak saat kau mengkhianatiku, tidak. Aku berkata pada diriku sendiri. Untuk tidak pernah membuat kesalahan yang sama lagi. Julian, mulai sekarang, kita tidak perlu saling mengganggu. Lebih baik untuk kita berdua. Chloe, itu tidak benar. Chloe. Jangan khawatir, Papa. Kalau kamu berusaha keras, aku tahu kamu bisa menang. Mama kembali. Oke, anak baik, Lily. Papa pasti akan membantumu mendapatkan Mama kembali. Oke? Oke, ayo janji kelingking. Janji kelingking, sungguh-sungguh, 100 tahun, tidak boleh minta kembali. Siapa yang melanggar jadi anak anjing? Bapak Sterling, kabar buruk. Orang yang kita tempatkan di bandara bilang, Ketua Bloom Internasional meninggalkan gedung lalu lenyap sama sekali. Sekarang kita, apa yang harus kita lakukan? Kita kehilangan dia lagi? Kalau kita tidak bisa menemukannya, lupakan, ayo pulang dulu. Tapi bagaimana dengan Nona Blake? Dia masih... Saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada menemukan Chloe. Chloe? Ayo pergi, yang dari 5 tahun lalu. Jadi katakan padaku, kenapa Julian kebetulan muncul di bandara? Dia di sana hanya untuk menjemputmu. Hanya untuk menjemputku? Kamu bilang padanya aku sudah kembali ke negara ini, bukan? Sebenarnya, dia datang khusus untuk menemuimu dalam kapasitasmu yang lain sebagai Ketua Bloom Internasional. Keluarga Sterling di negeri indah termasuk yang paling kaya. Apa yang dia inginkan dari kita? Sepertinya seseorang di keluarga mereka mengalami cedera kaki. Obat ajaib yang kita kembangkan ternyata sedikit berhasil. Jadi mereka ingin kita membuat yang lebih kuat lagi. Untuk ini, grup Sterling sudah datang kepada kita setidaknya 10 kali. Tapi karena kamu selalu menolak menemuinya, aku menolaknya. Cedera kaki. Tutup mulutmu. Apa kamu tahu bahwa jika kamu menemani Vanessa ke latihan dansa kemarin, dia tidak akan jatuh saat menari? Dokter bilang dia mengalami robekan ligamen lutut.
dia tidak akan pernah bisa menari lagi. Apa? Di mana dia? Dia di ruang tamu di lantai bawah. Temui dia sekarang. Saat aku kembali, aku ingin jawaban. Ini untuk Vanessa. Obat ini. Dia mencarinya untuk Vanessa. Julian, oh, Julian. Karena kamu sudah memiliki Vanessa di hatimu, kenapa kamu mengejarku? Jangan menangis, Mama. Aku akan melindungimu. Chloe, aku sudah siapkan villa untukmu di perumahan Puncak Indah. Mengingat statusmu sekarang, hanya tempat seperti ini yang layak untukmu. Sebagai Ratu Wall Street, kau pantas mendapatkannya, kan? Jangan menggoda aku. Aku berutang semua kesuksesanku pada obat ajaib itu yang kau kembangkan. Tapi kau benar. Aku sudah menghasilkan banyak uang. Saatnya menikmatinya. Setelah aku menetap, aku akan membawa nenekku tinggal bersamaku. Baiklah, aku tinggal kau di sini ya. Aku tidak akan masuk. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Setelah aku menetap, aku akan mentraktirmu makan malam. Oke, aku pergi. Ucapkan selamat tinggal pada Arthur. Dadah. Dah. Chloe Vance. Wah, lihat siapa yang datang, pengkhianat kecil kita, Nona Vance. Benar-benar kau, 5 tahun, dan kupikir mataku bermain tipu padaku. Mama, siapa mereka? Sial sekali. Abaikan mereka. Ayo. Hei, jangan kabur. Teman sekelas lama bertemu, dan kau bahkan tidak menyapa, lihat dirimu. Sepertinya hidup di luar negeri tidak begitu baik bagimu, ya? Jangan bilang kau sudah menghabiskan 50 juta dolar itu, jadi kau kembali mencari sugar daddy? Wanita seperti dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bergantung pada pria. Perumahan Puncak Indah untuk kalangan elit. Villa di sini harganya ratusan juta dolar. Bagaimana mungkin orang kaya baru yang menjual anak perempuannya sendiri mampu membeli tinggal di perumahan Puncak Indah? Jika dia tidak di sini untuk sugar daddy, lalu apa? Hah? Berhenti bicara omong kosong. Mamaku pemilik rumah di sini. Oh, ini anakmu? Dan pria mana yang kau miliki anak ini? Berapa kau akan menjual yang ini? Hahaha. Hahaha. Keluar. Hei, kalian berdua. Chloe, kamu berani mukul aku? Julian akan membuatmu menyesal? Setelah bertahun-tahun, mulutmu masih penuh omong kosong. Kamu belum membersihkannya. Kalau kamu macam-macam lagi, akan kutunjukkan neraka yang sesungguhnya. Chloe, kamu kembali untuk menemui Julian, kan? Ya, biar ku beritahu sesuatu. Julian sudah menikah dengan Vanessa. Demi cedera kakinya, dia memohon kepada Ketua Bloom Internasional untuk obat. Kamu tidak akan pernah punya kesempatan. Kalau kamu tahu untung, merangkaklah kembali ke tempat asalmu. Sekarang, begitu, kamu begitu bersemangat membuktikan bahwa Vanessa dan Julian bersama. Berarti hubungan mereka tidak begitu baik, kan? Terus kenapa? Jangan pikir aku tidak tahu mengapa kamu benar-benar kembali. Kamu mungkin sedang berusaha mendapatkan persetujuan keluarga Sterling. Sayang sekali, mereka hanya menerima sepupuku, bukan kamu. Kamu pikir sedang apa kamu? Aku peringatkan, aku pemilik rumah di perumahan Puncak Indah. Kalau berani sentuh aku di siang bolong lagi, ku panggil satpam. Oh, pemilik rumah? Silakan saja, coba saja. Ah, tolong aku. Seseorang menyerangku di siang bolong. Ibu Frost, ada masalah apa di sini? Ibu Frost, apa yang terjadi di sini? Saya pemilik rumah di perumahan Puncak Indah. Dia menyerang saya tepat di jalan. Apa Anda tidak akan melakukan sesuatu? Ibu, Anda menyerang seseorang. Anda harus ikut dengan kami. Merekalah yang memulai. Mengganggu saya dan ibu saya. Ibu saya hanya membela diri. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kami sekelas. Dia hanya seorang gadis malang dari pedesaan. Dia bersembunyi di perumahan Puncak Indah, kelihatan mencurigakan, merencanakan sesuatu yang buruk.
Saya hanya menegurnya soal itu. Lagi pula, ini perumahan Puncak Indah yang kita bicarakan. Apa yang dilakukan pecundang miskin seperti mereka di sini? Ibu, saya punya kekhawatiran serius tentang niat Anda di sini. Silakan ikut dengan kami, atau saya akan terpaksa bertindak fisik. Jadi begini cara perumahan Puncak Indah melindungi pemilik rumahnya. Chloe, apa kau sudah gila? Saya pemilik rumah di sini, dan kau hanya seorang miskin. Para penjaga, tentu mereka akan melindungiku. Sejauh yang saya tahu, nama di sertifikat properti adalah milik ayahmu, kan? Bukan milikmu. Kalau begitu aku masih setengah pemilik di sini. Jadi kamu bilang siapapun yang punya tempat di sini. Kau memihak mereka? Betul. Baik. Lihat ini. Ini adalah akta properti untuk perumahan Puncak Indah. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang wanita. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemilik rumah perumahan Puncak Indah? Ibu Frost. Wanita ini bukan hanya pemilik rumah di perumahan Puncak Indah, dia juga pemilik dari villa premium. Itu yang dihargai $1 miliar yang belum terjual dalam 3 tahun. Itu bahkan lebih mustahil. 5 tahun lalu, wanita ini menjual putrinya dan hanya mendapat $50 juta hanya dalam 5 tahun. Bahkan jika Bill Gates sendiri masih hidup, dia tidak bisa melipat gandakan uang sebanyak itu. Akta properti ini pasti curian. Nama saya Chloe Vance. Anda bisa memeriksa nama di akta tersebut. Benar-benar Chloe Vance. Nona Vance. Nah, apa yang ingin kamu katakan? Bukankah kamu baru saja bilang akan membantu siapapun yang menjadi pemilik perumahan Puncak Indah? Ya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Ibu Frost, Anda telah melintasi Ibu Vance. Sebagai anggota staf perumahan Puncak Indah, kami tidak punya pilihan selain menghukum Anda. Ayah saya juga pemilik rumah di perumahan Puncak Indah. Anda akan menyesali ini. Dia pasti akan mengajukan keluhan terhadap Anda. Nona Frost, tidak perlu menunggu ayahmu untuk mengeluh tentang kami. Kami juga akan mengeluh tentang ayahmu, dengan alasan ayahmu telah melintasi pemilik villa premium kami, Ibu Vance. Apa? Oh. Apa hukumannya? Oh, Nona Vance, kami akan menyita villa mereka di sini di perumahan Puncak Indah, dan melarang seluruh keluarga mereka membeli di sini, untuk memastikan Anda tidak pernah melihat mereka lagi. Benar. Sempurna. Aku suka itu. Lakukan itu. Kami senang mendengarnya, Ibu Vance. Tidak, Chloe, kumohon, kamu tidak bisa melakukan ini. Jika ayahku tahu, dia akan membunuhku. Aku mohon, kumohon. Apa yang kalian tunggu? Lakukan. Kalau begitu, Nona Vance, kami akan membawanya pergi sekarang, jadi dia tidak akan mengganggu Anda. Kau akan membayar untuk ini, Chloe. Aku akan memberitahu Julian tentang ini. Lepaskan aku. Mama, kamu luar biasa. Ayo pergi. Mia, sarapan sudah siap. Ayo turun sekarang. Aku datang, Mama. Baiklah, cepat. Bapak Sterling, maaf, Pak, tapi Anda benar-benar tidak bisa masuk. Minggir. Julian, aku bilang minggir. Kau dengar? Kau mau tetap bekerja? Apa ini? Kunjungan sepagi ini. Apa yang kau mau dariku? Nona Vance, Bapak Sterling bilang dia teman lamamu. Chloe, Julianku datang ke sini hari ini untuk membelaku. Kemarin, bukankah kau sangat sombong? Sekarang Julian ada di sini. Kau sebaiknya minta maaf padaku sekarang juga. Minta maaf. Minta maaf. Ya, minta maaf. Aku sedang bicara padamu. Minta maaf. Aku bilang, minta maaf. Julian, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu datang hari ini untuk membelaku? Kenapa aku harus membelamu? Aku adalah saudara perempuan Vanessa, artinya aku juga milikmu.
Jika kamu tidak ingin keluarga Frost bangkrut, kamu tidak perlu minta maaf. Aku akan. Baik, aku akan minta maaf, oke? Maaf, Kurang. maaf, aku salah. Maaf, apa sekarang cukup? Tidak. Cukup. Julian, kamu keterlaluan. Aku hanya berkata beberapa hal tentang Chloe. 5 tahun lalu. Saat Chloe hamil 3 bulan, kamu di pintu masuk rumah sakit memanggil bayi di perutnya anak haram. Semuanya, lihat, dia mulai menjual dirinya begitu dewasa. Hamil di luar nikah. Dia bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Saat dia hamil 4 bulan, kamu memfitnahnya. Mengatakan dia bermain-main dengan teman sekelas. Kamu membuatnya diambil 3 botol darah. Dan juga, di kelas, kamu mengatur semua orang untuk mengucilkan dan menindasnya. Semua hal ini, apakah aku meminta maaf keterlaluan? Julian, sial sekali. Harus berurusan dengan wanita tidak tahu malu. Untungnya Julian benar-benar suka Vanessa. Ya, memang sial. Suatu hari, aku akan balas dendam. Kamu tahu apa yang bisa kulakukan? Kau mau berlutut? Atau tidak? Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Semua itu salahku sebelumnya. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Kamu minta maaf kepada siapa? Chloe. Chloe, maafkan aku. Maaf, maaf. Semua ini salahku. Tolong, aku mohon, maafkan aku. Aku tidak akan memaafkanmu, tapi kau tidak pantas mati. Dan aku tidak ingin balas dendam. Tapi mulai sekarang, jauhi aku. Jangan khawatir, aku tidak akan. Aku bersumpah tidak akan mengulanginya. Demi Chloe, aku lepaskan kau hari ini. Tapi ingat ini, perasaan ini. Mulai sekarang, saat kau melihat Chloe, kau pergi ke arah lain. Sekarang, keluar. Bapak Sterling, jika tidak ada lagi, silakan pergi. Ada yang baunya enak. Chloe, apa kau membuat sesuatu yang lezat? Hei, kamu. Wow, pesta yang luar biasa. Chloe, apa kau tahu aku akan datang dan membuat semua ini hanya untukku? Kamu pria jahat yang menggertak Mama 5 tahun lalu. Mama membuat sarapan ini untukku. Kamu tidak boleh memakannya sedikit pun. Pergi, pergi. Dengar, nak, pahami ini. Aku ayahmu, bukan paman sembarangan. Tidak, kamu bukan. Kamu pria jahat yang mencuri Lily dan mengintimidasi Mama. Aku. Mia, mana sopan santunmu? Siapa sangka setelah 5 tahun, kamu bisa belajar masak. Dan rasanya enak. Mama sudah masak sejak usia 6 tahun. Kamu bahkan tidak tahu itu. Dan kamu bilang, kamu ayah? Pft. Mia, ini hari pertamamu di sekolah baru. Jangan terlambat, ambil ranselmu. Bapak Sterling, jika sudah selesai, Bapak bisa pergi. Aku ada urusan, jadi aku akan pergi. Hei, Chloe, apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku? 5 tahun lalu, kenapa kau pergi tanpa pamit? 5 tahun lalu, kaulah yang pertama mengingkari janjimu. Dan sekarang kau menyalahkanku karena pergi, tanpa pamit? Pria jahat, lepaskan Mama. 5 tahun lalu, orang jahat mengurung Mama selama setengah tahun. Mereka baru melepaskannya setelah Mama melahirkan Lily. Selama setengah tahun itu, kau tidak menjenguknya. Sekalipun, beraninya kau bilang Mama meninggalkanmu? Apa? Mama, dokter bilang, selama Vanessa rajin terapi, kakinya masih punya kesempatan untuk pulih. Dia masih bisa menari di atas panggung lagi. Kalau kamu tidak membiarkan Vanessa menari sendirian kemarin, dia tidak akan jatuh tanpa ada yang menolong. Ini semua salahmu. Kamu laki-laki. Bersikaplah dan ambil tanggung jawab. Dan tapi, Aku akan. Tapi, aku juga bertanggung jawab pada Chloe dan bayi kita.
Soal Vanessa, aku akan pastikan dia mendapat dokter rehabilitasi terbaik sampai dia bisa menari lagi. Julian, apa kamu sadar apa yang kamu katakan? Apa kamu benar-benar jatuh cinta pada wanita itu? Akana? Akana? Aku tidak tahu. Aku hanya tidak ingin anakku tumbuh tanpa ibu. Julian, aku bisa menjadi ibu bayi itu. Aku akan merawat bayi itu dengan baik, seperti ibu kandung. Vanessa, itu tidak sama. Mana mungkin Chloe bisa dibandingkan dengan Vanessa? Kamu mau membuatku mati. Chloe? Di mana dia? Aku tidak melihatnya dimanapun. Di mana Chloe? Aku belum melihatnya. Tepat setelah kamu pergi, dia menggunakan bayi di perutnya untuk mengancamku. Memerasku untuk $1 juta, lalu pergi. Di mana dia sekarang? Aku tidak tahu. Tapi jangan khawatir, begitu bayi itu lahir, dia akan mengirimnya kembali. Dia akan menepati janjinya. Dia akan menghilang selamanya. Itu tidak mungkin. Dia bilang dia akan memberiku jawaban. Jawaban? Maksudmu kamu masih belum menyadarinya? Perempuan seperti dia hanya peduli satu hal, uang. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah sekeliling. Lihat apakah ada satu jejak pun darinya yang tersisa di rumah ini. Chloe. Chloe, keluarlah. Julian, Chloe? Chloe, bagaimana kau bisa begitu kejam? tidak apa-apa, Julian. Kamu masih punya aku. Semua itu bohong. Semuanya bohong. Chloe. Aku tidak tahu. Mereka semua berbohong padaku. Aku tidak tahu. Mereka menguncimu. Chloe, tolong, biarkan aku menjelaskan. Bapak Sterling, itu semua sudah lewat. Aku punya hidupku sendiri sekarang. Kamu harus pergi sekarang. Chloe. Chloe. Hei sopir, antar aku ke SD Puncak Indah. Chloe, Chloe, bisakah kita bicara baik-baik? Chloe? Chloe, buka pintu. Chloe, hei, Nona, apakah pria ini temanmu? Aku tidak kenal dia. Chloe, aku salah total 5 tahun lalu. Aku sangat salah. Beri aku kesempatan lagi. Ayo mulai lagi, kumohon. Ayo jalan, sopir. Chloe. Chloe. Nona, temanmu itu kelihatannya cukup babak belur. Mungkin kau harus mengecek keadaannya. Chloe, apa kau lupa semua rasa sakit yang kau alami selama 5 tahun ini? Apa kau benar-benar ingin mengalaminya lagi? Mama, jika kau begitu khawatir tentang orang jahat itu, pergilah lihat apakah dia baik-baik saja. Selama dia masih bernapas. Ayo jalan, sopir. Sayang, Mama akan pergi ke panti jompo nanti untuk mengunjungi nenek buyutmu. Itu nenekku. Saat aku di luar negeri, orang yang paling kurindukan adalah nenek. Dan saat kamu nanti sampai di sekolah, dengarkan gurumu. Jangan bertengkar dengan anak-anak lain. Oke? Mama duluan saja. Jangan khawatir tentangku. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Tapi Mama, saat Julian orang jahat itu mengetuk jendela, apa ibu kedua keluar? Kamu sadar? Setiap kali ibu kedua muncul, seluruh auratmu berubah total. Mama, Arthur bilang, Mama harus menemuinya. Kalau sempat, mungkin Mama harus menemuinya dulu. Iya, aku tahu, sayang. Kita sampai. Ayo turun. Minggir, pecundang miskin. Kamu menghalangi jalanku. Ini anak siapa? Tidak ada yang menjaganya? Dia anakku. Mau apa kau? Mama. Iya, sayang. Hei. Rita, anak buah Fiona. Selain Fiona,
Dia adalah salah satu yang paling sering menindasku. Yah, lihat siapa yang datang. Bukankah ini kasus amal dari kelas kita, Chloe? Rita, anakmu memanggil anakku pengemis, dan dia mendorongnya. Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Aku tidak berbohong. Mereka datang naik taksi. Apalagi mereka selain pecundang miskin. Ya, betul, sayang. Mereka menghalangi jalan bayi kita, kan? Mama akan memberi mereka pelajaran. Jadi ini pasti anakmu. Dia terlihat seperti manis. Siapa yang menyuruhmu menghalangi jalan? Beginikah cara kamu mendidik anakmu? Membiarkan dia memaki dan mendorong orang. Hampaha. Cara saya mendidik anak bukan urusanmu. Suamiku mengendarai Mercedes. Kami tinggal di penthouse pusat kota. Dibandingkan dengan kami, kamu apalagi kalau bukan pecundang miskin? Nenek tua jelek. Jangan berani menghina mamaku. Pergi, manis. Kamu baik-baik saja, Mia? Aku baik-baik saja, Mama. Menyebalkan. Bagaimana Taman Kanak-Kanak Puncak Naga menyaring pelamar-pelamar ini? Mereka benar-benar membiarkan kasus amal masuk. Nanti, aku pasti akan bicara dengan direkturnya dan menyelesaikan ini. Ibuku bukan kasus amal. Oh, benar. Lihat ingatanku. Ibumu adalah wanita yang menggunakan semua cara untuk hamil anak Bapak Sterling dan kemudian menjual bayinya seharga 50 juta dolar. Hei, anak nakal kecil ini tampaknya seusia dengan putri Bapak Sterling. Chloe, jangan bilang kau tidur dengan pria lain selain Bapak Sterling. Kau benar-benar tidak punya malu. Apa? Kau marah? Kau ingin memukulku? Kau berani menyentuhku? Minta maaf pada anakku. Kau berani memukulku? Minta maaf pada anakku. Kau ingin aku minta maaf pada si manis kecil? Kau tahu apa yang kau katakan? Kau pria jahat. Berani-beraninya kau memukul ibuku. Aku. Seseorang menggertak anak. Aku akan panggil ayahku. Chloe, berani-beraninya kau memukulku lagi dan lagi. Kau tahu siapa suamiku? Apa? Kau punya masalah dengan itu? Aku memukulmu dengan sengaja. Apa urusannya suamimu denganku? Manis, suamiku adalah kepala grup Bloom di Negeri Indah. Taman Kanak-Kanak Puncak Naga ini didanai oleh Bloom Internasional. Percaya atau tidak, aku bisa menelepon sekali dan membuatmu dan putra manismu dikeluarkan dari Taman Kanak-Kanak ini, dan kau tidak akan pernah diizinkan kembali. Bloom Internasional. Bloom Internasional. Ada apa? Takut? Dengarkan, hanya dengan satu telepon dari suamiku, dia bisa membuatmu dan anakmu dikeluarkan dari Taman Kanak-Kanak Puncak Naga. Sekarang, bersujud. Mohon ampunan dariku. Mungkin, hanya mungkin, aku mungkin akan membiarkanmu lepas dari masalah. Oh, benarkah? Aku tidak takut. Aku hanya berpikir parasit di perusahaan ini harus pergi. Apa yang kamu bicarakan? Wanita bodoh. Ibuku sebenarnya ketua Bloom Internasional. Suamimu dalam masalah. Dia? Kamu bilang dia adalah ketua? Aha, itu lucu. Anak, kamu berbohong tanpa berpikir sekalipun. Tahukah kamu bagaimana ibumu diperlakukan di sekolah ketika aku dulu sering menindasnya? Ibu Fans, apa instruksi Anda? Sungguh akting. Dan bagus pula. Ini pasti aktor yang kamu sewa, kan? Jika kamu tidak percaya padaku, silakan, dan katakan nama suamimu. PSH, baiklah, akan kuberitahu, apa yang aku takutkan, nama suamiku adalah Victor Cross. Apa? Kamu pikir kamu bisa mencari informasinya atau apa? Asisten Miller, di Divisi Negeri Indah, apakah ada seseorang bernama Victor Cross? Ya, Ibu Fans. Victor Cross adalah siswa terbaik di Emberley. Dia bergabung dengan perusahaan 3 tahun lalu melalui rekrutmen kampus. Saat ini,
Dia adalah Direktur Pemasaran untuk Bloom Internasional, wilayah Negeri Indah. Mulai saat ini, dia dipecat. Mulai saat ini juga, dia dipecat. Dimengerti. Sudah selesai, Ibu Vance. Dalam 3 menit, akan beres. Aku harus mengakui, Chloe, kemampuan aktingmu benar-benar sia-sia di luar Hollywood. Maksudmu apa? Kalau orang lain, mungkin mereka akan tertipu. Tapi apa yang baru saja kau katakan, semua informasi itu tidak berharga sama sekali. Kau bisa menemukan semua itu dengan pencarian cepat. Jadi itu tidak membuktikan apa-apa. Dan satu hal lagi, suamiku adalah eksekutif senior di Bloom Internasional. Kau tidak bisa begitu saja memecatnya begitu saja. Kau pikir kau siapa? Aku tidak perlu memberimu bukti. Dalam 3 menit, suamimu akan mendapatkan surat pemecatan. Ayo pergi. Wanita kejam. Tunggu saja. Berhenti. Kau tidak pergi kemanapun. Kau minta dipukul lagi? Aku. Coba lihat siapa yang berani menyentuh istriku. Papa, mereka yang mengganggu aku dan Mama. Aku di sini. Coba lihat siapa yang berani macam-macam dengan istri dan anakku di depanku. Sayang, kau akhirnya datang. Sebelum kau datang, wanita gila itu tidak hanya memukulku, tapi juga bilang kau akan dipecat. Dia bahkan bilang dia ketua Bloom Internasional. Hajar dia, cepat. Ibu Vance. Sayang, kamu akhirnya datang. Kamu harus membantuku mengajarinya pelajaran. HMPH, jangan khawatir. Di negeri indah, tidak ada yang suamimu tidak bisa atasi. Hari ini, aku akan mencari tahu siapa yang berani menggertak istriku, tepat di depanku. Sayang, itu si kecil imut ini. Si kecil ini ternyata cukup cantik. Oh, sayang, apakah kamu ingat wanita yang kuceritakan padamu sebelumnya, yang tidur dengan seluruh kelas kita, lalu menjual putrinya untuk naik kelas sosial dan menjadi orang kaya baru. Sekarang, dia bersama entah siapa dan punya anak kecil lagi, dan entah bagaimana masuk taman kanak-kanak Puncak Naga, yang berada di bawah pengawasanmu. Katakan padaku, apakah itu masuk akal? Apa? Begitu ya? Aku akan menelepon kepala sekolah TK Puncak Naga. Sekarang juga, mereka menerima sembarang orang akhir-akhir ini. Bagaimana si kecil ini pantas menjadi teman sekelas dengan Leo kita? Tepat sekali. Aku tidak mau teman sekelas dengan si kecil ini. Jangan khawatir, Leo. Papa akan mengusir mereka sekarang juga, seseorang. Oh, Bapak Cross? Anda sendiri yang mengantar Leo ke sekolah? Kenapa tidak memberitahu saya? Oh. Baru sekarang kamu muncul, di mana kamu saat istri dan anakku sedang digertak? Bapak Cross, tenang, ini salah paham. Bapak Cross, salah paham. Hanya saja para petugas tidak tahu ini adalah istri Anda. Jadi si kecil ini kah yang menggertak istri Anda dan anak kan? Kami akan mengurusnya untuk Anda sekarang. Jangan ganggu ibu saya. Hei, manis, pergi sana. Anak saya adalah murid di TK Anda. Sekolah mempekerjakan Anda untuk menjaga anak-anak tetap aman. Anda seharusnya melindungi anak-anak, kan? Ada apa di sini? Anda memihak para pembuli? Kau berani melawan seseorang yang tidak bisa kau ganggu. Tuan Cross ini adalah perwakilan dari investor TK kami. Sebaiknya kau sadar diri, berlutut sekarang, dan minta maaf pada istri dan anak Tuan Cross. Selamatkan dirimu dari masalah dan rasa sakit. Hei! Berlutut kedengarannya bagus. Bukan ide yang buruk. Suruh mereka berdua berlutut. Minta maaf pada istriku dan anakku. Sayang. Bagaimana menurutmu ide itu? Aku ingin melihatnya merangkak. Seperti anjing. Pertunjukan seperti ini, aku harus panggil Fiona untuk menonton bersamaku. Halo? Fiona, di mana kamu? Di rumah sakit pusat untuk periksa. Ada apa? Kebetulan sekali. Kami tepat di luar TK Puncak Naga, tinggal beberapa langkah. Cepat datang. Kamu harus lihat pertunjukan ini. Pertunjukan apa?
Nanti lihat saja saat sampai. Percaya deh, kamu tidak akan kecewa. Baiklah kalau begitu, aku sedang dalam perjalanan. Aku dan Fiona, dulu di sekolah, suka mengganggu Chloe. Jika Fiona melihat Chloe dalam keadaan menyedihkan, dia akan senang sekali. Sayang, Ya? Fiona yang kamu sebutkan. Apakah dia pewaris keluarga Frost? Kamu tahu apa yang kudengar? Mereka sebenarnya terhubung dengan keluarga Sterling. Tepat, itu dia. Setelah lulus, Fiona dan aku kehilangan kontak. Tapi sekarang dengan si manis ini, selama aku terus menyebut Fiona dan terus menggodanya, kami akan menjadi sahabat dalam waktu singkat. Kalau itu terjadi, aku akan minta Fiona membicarakan hal baik tentangmu. Siapa tahu, kita mungkin bahkan bisa mengenal Bapak Sterling secara pribadi. Hahaha. Sayang, Meham, kamu benar-benar belahan jiwaku. Jadi katakan padaku, haruskah kita mengurus dua orang ini sekarang, atau tunggu sampai pewaris Frost datang? Lakukan saja sekarang. Fiona akan tiba dalam beberapa menit lagi kok. Buat dia berlutut sekarang. Dengan begitu kita tidak akan buang-buang waktu nanti. Baik. Apa katamu? Apa yang kamu tunggu? Apa yang kamu tunggu? Apa kau tidak dengar apa yang barusan dikatakan istriku? Buat mereka berlutut sekarang. Siap, tangkap mereka. Kau akan menyesali ini. Hah, Bapak Cross adalah kepala divisi pasar negeri indah di Bloom International. Dengan mengikutinya, kita akan hidup mewah. Tahan dia. Lepaskan ibuku. Pria jahat ini sudah dipecat oleh ibuku. Dia bukan kepala lagi. Kau tidak perlu mendengarkannya. Igem. Apa? Apa yang si manis katakan? Sayang, kau tidak tahu cerita selengkapnya. Sebelum kamu tiba, si manis ini bilang bahwa dia adalah ketua Bloom International dan bahwa dia akan memecatmu. Lucu sekali. Pecat aku? Hahaha. Pecat aku? Manis. Apakah kau tahu siapa aku? Aku adalah eksekutif senior di Bloom International. Kau pikir kau bisa memecatku begitu saja? Omong kosong. Dia sudah datang. Sayang, HR menelepon. Dia tidak mungkin. Sungguhan? Berhenti berlebihan. Ada apa sih? Aku kepala Departemen Pemasaran Negeri Indah. Hari lapor kepadaku, itu sudah aturannya. Benar kan? Lagi pula, bukankah kamu bilang, dia wanita yang menjual anak perempuannya sendiri. Untuk maju, kamu menakut-nakuti dirimu sendiri. Oh, iya. Ini semua gara-gara manis ini. Aku terlalu sensitif. Victor Cross di sini. Apa? Aku sedang sibuk. Bapak Cross, berdasarkan investigasi kantor pusat grup, Anda terbukti melakukan beberapa tindakan penggelapan dan korupsi. Bukti telah dikirim ke email Anda. Kami telah memutuskan untuk memberhentikan Anda dengan efek segera. Kasus ini akan diserahkan ke otoritas peradilan untuk penuntutan pidana. Hah? Apa? Sayang? Ada apa? Aku dipecat. Dia benar-benar ketua. Kan ku bilang mamaku adalah ketua. Kamu tidak percaya padaku. Sekarang lepaskan mamaku. Kalian sekumpulan orang bodoh yang buta. Oh, ketua. Aku tahu aku salah. Aku buta akan kebesaranmu. Maksudku. Ini. Oh, VIP kecil ada di sini. Kenapa tidak memberitahu peringatan? Aku akan mengatur perlakuan VIP untuk VIP kecil kita. Jika kau memberitahuku sebelumnya, aku akan melewatkan semua pertunjukan ini. Ketua, kasihani aku. Ketua. Aku sudah berdarah, menangis, dan berkeringat untuk grup. Aku telah memberikan kontribusi untuk grup. Aku punya ibu berusia 80 tahun di rumah. Dan bayi yang harus diberi makan. Ketua, aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tolong, Ketua. Saat kau mendesak anakku baru saja, kenapa kau tidak memikirkan memohon ampun? Ketua. Aku salah. Aku tahu aku salah, Ketua. Kau sudah membuat ranjangmu, sekarang tidurlah di atasnya. Mia, ayo pergi. Berhenti, kau, si imut, kau menghancurkan pekerjaan suamiku dan masih ingin pergi begitu saja. Aku akan melawanmu. Kembali. Hah? Bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Sayang,
Kenapa kau takut padanya? Tidak peduli seberapa kuat Bloom Internasional, mereka di luar negeri. Ini wilayah kita. Fiona akan segera tiba. Lagi pula, dia berjanji pada keluarga Sterling. Dia tidak akan pernah kembali. Sekarang, dia kembali. Katakan padaku, jika kita memberitahu keluarga Sterling tentang ini, apakah mereka akan lebih menghargai kita di masa depan? Sayang. Itulah mengapa aku membutuhkanmu. Itu ide yang sangat bagus. Apa itu sakit? Oh, kamu, bocah. Kau bahkan tidak berusaha menghentikan ayahmu. Sekarang aku akan mengirim seseorang untuk menangkapnya dan membawanya ke keluarga Sterling. Apa yang kau lakukan? Apa yang kamu lakukan? Fiona, kamu di sini. Lihat ini. Siapa yang ada di sini? Chloe. Betul, ini Chloe. Bukankah dulu kamu suka menyakitinya? Sekarang, aku bawa dia ke sini. Tunggu saja, aku akan memberinya pelajaran keras untukmu. Aku akan membuatnya berlutut, membungkuk, dan meminta maaf. Siapa bilang aku suka menyakitinya? Hah? Fiona, kenapa kau pukul aku? Aku mencoba membantumu. Persetan. Chloe seperti saudara bagiku. Beraninya kau mencoba memisahkan kami? Biarkan aku bilang sesuatu. Jika kau berani tidak menghormati Chloe lagi, aku akan menghajarmu sampai mati. Chloe, masalah ini, aku benar-benar tidak mengada-ada. Aku memohon, tolong jangan beritahu Julian, oke? Kalau begitu, selesaikan sekarang juga. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Oke, jangan khawatir. Aku akan pastikan mereka tidak pernah muncul di Kota Harapan lagi. Kami hancur. Hancur total. Semua karena kamu, dasar jalang. Kau benar-benar pukul aku. Semua salahmu. Kau bahkan tidak kenal ketua perusahaanmu sendiri, dan kau masih memukulku. Aku akan membunuhmu. Mia, kau lihat, bahkan pasangan suami istri, saat bencana datang, akan berpisah. Jadi, uang adalah hal yang paling penting. Saya mengerti, Mama. Aku akan ke sekolah sekarang. Kamu harus pergi jemput nenek buyut. Ingat, untuk temui Arthur. Pergi. Masih di sini. Cari masalah? Tidak. Aku pergi sekarang? Mau kemana, Nona Vance? Biarkan saya mengantar. Saya tidak tahu siapa Anda. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Luke, teman Julian. Hei. Nona Vance, tolong, tenang saja. Saya tidak punya pilihan selain datang mencari Anda. Katakan saja. Kamu punya 1 menit. Julian, pagi ini, dia ditabrak mobil, kan? Dokter bilang itu serius. Dia patah kaki, ditambah lagi, gegar otak ringan. Itu bukan urusanku. Hubungan kita sudah berakhir. Nona Vance. Julian, dia sangat peduli padamu. Bahkan dalam kondisi seperti itu, dia terus berteriak tentang meninggalkan rumah sakit untuk mencarimu. Lukanya sudah terbuka kembali 3 kali. Jika dia terus melakukan hal konyol ini lebih lama lagi, saya khawatir hanya masalah waktu sebelum keluarga Sterling mengetahuinya. Nona Vance, saya tidak bermaksud mengancammu, hanya saja. Anda berjanji pada keluarga Sterling, Anda tidak akan muncul di depan dia atau bayinya lagi. Dan Mia juga anak Julian, kan? Jika masalah ini sampai ke telinga keluarga Sterling, bisa berarti masalah bagimu dan bayinya. Baik. Aku akan pergi ke rumah sakit bersamamu. Sempurna. Kita akan menjenguk pasien. Bukankah sebaiknya kita membawa sesuatu, seperti keranjang buah, atau semacamnya? Cuma sebuket? Yakin? Santai. Ini darimu. Dia pasti suka. Serius? Siapa yang mengirim bunga lili ini? Apa kamu mencoba membunuhku? Kau tidak tahu aku alergi bunga lili. Keluar. Keluar dari sini. Mungkin aku sebaiknya kembali lain hari. Chloe, Chloe, jangan pergi. Chloe, hei.
Chloe, bagaimana kau tahu aku begitu baik? Aku suka bunga lili. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kita harus membuangnya saja. Tidak mungkin. Ini darimu. Kalau begitu aku pergi. Jangan pergi. Hei. Apa yang kau pikirkan? Sudah lama. Apa kabar? Ya, aku baik. Kamu bagaimana? Tidak baik. Kamu tahu bagaimana rasanya? Menjadi ayah tunggal, hidup, penuh dengan berbagai macam tantangan. Terutama dengan Lily, dia sangat pintar. Dia terus bertanya padaku, Mama di mana? Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Yang bisa kulakukan hanyalah berbohong dan mengatakan padanya Mama sedang belajar di luar negeri. Kenapa kau berbohong? Bohong? Aku tidak berbohong. Lily sangat merindukanmu. Dan aku juga merindukanmu. Cukup, Julian. Kau sudah menikah sekarang. Vanessa adalah ibu Lily sekarang. Mengatakan semua ini padaku sekarang, apa Vanessa tidak akan marah? Vanessa, apa hubungannya dia dengan semua ini? Aku? Jangan bilang kau pikir aku bersamanya. Kau dan aku sudah memiliki Lily. Bagaimana mungkin aku bisa bersamanya? Bukan itu yang kupikirkan. 5 tahun lalu, kau dan Vanessa sudah bertunangan. Bahkan di TV. 5 tahun lalu. Pada hari pertamaku di keluarga Sterling, kau sendiri yang mengatakan padaku yang kau cintai adalah Vanessa. Julian, berapa lama lagi kau akan terus berbohong padaku? Tidak, itu tidak benar. Tapi, apa yang terjadi antara kita hanya sebuah takdir. Keluargamu setuju membiarkanku memiliki bayi, membiayai pendidikanku, dan merawat nenekku. Aku sudah sangat bersyukur. Aku tahu posisiku. Aku tahu persis apa diriku. Jadi aku tidak pernah berani berharap lebih. jadi, jika aku katakan sekarang bahwa aku mencintaimu, kau tetap tidak akan mempertimbangkannya. Jadi, bahkan jika aku bilang aku cinta kamu sekarang, kamu tetap tidak akan mempertimbangkannya? Tidak. Bagaimana dengan Lily? Kamu juga tidak mau Lily? Tidak. Kamu nggak masuk akal. Kamu kejam banget, sadar nggak? Pasti aku buta. Selama ini peduli sama kamu. Ibu Vance, Anda wanita yang sangat sibuk. Aku tidak akan menahanmu. Silahkan kembali. Selamat tinggal. Chloe, kamu akan menyesali ini. Kalau aku ganggu kamu lagi, aku bodoh. Cepat sekali. Kalian nggak ngobrol. Semua sudah berlalu. Gak ada yang dibicarakan. Chloe. Kenapa kamu nggak bilang iya saja sama Julian? Apa kamu tahu apa yang sudah dia lakukan untukmu? Kamu tahu nggak seberapa hancurnya dia saat kamu pergi? Kamu tahu berapa banyak yang dia korbankan hanya untuk bersamamu? Berlutut. Aku tanya sekali lagi, kamu mau menikahi Vanessa atau tidak? Tidak. Bukankah dia selalu menjadi cinta pertamamu? Sekarang dia setuju menikahimu, dan kamu malah bersikap sok suci. Apa hebatnya Chloe? Hah? Aku bahkan tidak pernah menyukainya. Itu kamu. Sejak kecil kamu terus berbisik di telingaku tentang betapa hebatnya Vanessa, betapa luar biasanya dia. Bahwa seorang istri harus seperti dia.
Itulah kenapa aku mengira itu cinta. Sampai aku bertemu Chloe. Baru saat itu aku tahu. Apa rasanya patah hati yang sesungguhnya. Gadis manis itu, mantra apa yang dia gunakan padamu? Apa yang dia miliki yang tidak dimiliki Vanessa? Meskipun dia tidak sempurna, aku tetap mencintainya. Baik. Karena kamu sudah memilihnya, maka keluarga Sterling akan memutuskan semua dukungan. Dan semua sumber daya. Semuanya hilang. Kamu bukan lagi pewaris keluarga Sterling. Untukmu, bintang yang tak tersentuh dari universitas utama, melepaskan jaminan tempat kuliahnya. Sebelum usianya genap 18, ia terjun ke grup Sterling, bertarung mati-matian melawan para tetuanya sendiri. Hanya dalam 2 tahun ia merebut sebagian besar kekuasaan dari ayahnya. Kau tahu berapa malam ia begadang, berapa kali ia mabuk sampai hampir mati. Dan itu belum semuanya. Lalu ada Lily. Hanya karena Lily seorang perempuan, keluarga Sterling hampir meninggalkannya. Julianlah yang berjuang untuk mempertahankannya. Bahkan saat ia lelah luar biasa setiap hari, ia tetap pulang untuk merawatnya. Lily adalah anak perempuan ayah, tak mau dekat dengan siapapun. Ada malam-malam, ia harus menggendongnya agar ia tidur. Semua perjuangan itu, dan ia tak pernah membicarakannya padamu. Kau pikir ia memilih nama Lily sembarangan? Artinya, kerinduan. Selama 5 tahun terakhir, siapa lagi yang ia rindukan, kalau bukan dirimu? Julian Sterling dulu berada di atas tumpuan. Kau menariknya ke bumi dengan seorang anak, dan melemparkannya ke tumpukan popok dan tagihan. Tapi bagaimana denganmu? Kau pergi begitu saja, meninggalkannya memikul semua beban itu. Chloe, aku tahu kau ragu. Tapi bisakah kau memberinya satu kesempatan? Sebenarnya, ia mencintaimu lebih dari yang kau bayangkan. Chloe, apa kau punya hati? Chloe, lama sekali. Kamu menangis. Arthur, kenapa hujan lagi? Kenapa tidak berhenti? Chloe, ini bukan hujan. Ini kamu. Kamu yang menangis. Benarkah? Jadi aku masih bisa menangis. Kita sudah saling kenal sekitar 5 tahun, ya? Sejak hari kita bertemu hingga sekarang, kamu tidak berubah sama sekali. Di luar, kamu selalu soal uang. Tapi aku tahu, kompensasi dari keluarga Sterling. Kamu tidak pernah menyentuh 1 sen pun. Semua yang kamu capai, kamu lakukan sendiri. Saat pertama kali mendapat uang itu, aku sangat senang. Tapi saat aku pergi ke luar negeri, Julian dan bayi kita, mereka terus menghantuiku. Aku selalu takut. Vanessa mungkin kejam padanya. Tapi baru hari ini aku menyadari. Julian sangat baik dengan bayi kita. Dia ayah yang hebat. Tapi aku sama sekali bukan ibu yang baik. Chloe, kamu mengalami masa sulit. Kamu berhasil keluar dari tempat gelap itu. Julian, pada awalnya, mungkin dia bukan pasangan terbaik. Dia tidak bisa memberimu gairah yang kamu inginkan, atau keamanan yang kamu butuhkan. Tapi kamu tetap jatuh cinta padanya. Dengarkan hatimu. Ya, dia di sini. Kalian berdua, bicarakan baik-baik. Saya, kamu? Aku hanya lewat. Kalau begitu aku pergi. Chloe, jangan abaikan aku. Kau sendiri yang mengatakannya, Bapak Sterling. Jika kau mencariku lagi, kau anjing. Guk. Guk guk guk. Chloe. Aku cinta kamu. Jangan pernah berpisah lagi, oke? Kali ini, aku akan melindungimu
Dan aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Itu luar biasa, Chloe. Aku tahu kau tidak akan melepaskanku semudah itu. SSST. Kakiku. Kalau begitu, kau sebaiknya kembali ke rumah sakit dan istirahat. Kalau begitu ikut aku. Chloe. Pria tadi. Apakah itu Dr. Hayes? Oh. Dr. Hayes butuh aku untuk sesuatu. Jadi aku harus pergi melihat ada apa. Chloe, aku ingin membantu Vanessa menyembuhkan kakinya. Chloe, aku ingin membantu Vanessa menyembuhkan kakinya. Wow, jangan langsung menyimpulkan. Sebenarnya, tentang kondisimu, kupikir masih ada satu langkah terakhir. Langkah terakhir? Vanessa, dia adalah simbol hidup dari semua konflik masa lalumu. Aku sudah meninjau catatan medisnya. Cedera kakinya. Dengan obat ajaib Bloom Internasional, aku yakin bisa menyembuhkannya. Kenapa? Kenapa aku harus membantunya? Dengar, ini bukan tentang membantu dia. Ini tentang membantumu. Saat kau bisa menghadapi dan menyelesaikan musuh terbesar dari masa lalumu. Itu akan membuktikan bahwa engkau benar-benar telah melampaui trauma itu. Itu berarti kau telah menjadi benar-benar kuat dan bebas. Dan itu berarti kau sangat percaya diri tentang masa depanmu bersama Julian. Aku mengerti. Lanjutkan saja. Gunakan rencana terbaik yang kau punya. Oke. Lima tahun penuh. Oh, sayangku. Bagaimana kabarmu di sana? Aku sangat merindukanmu. Nenek. Chloe, apa ini? Nyata, Nenek? Ini nyata, Nenek. Cucumu di sini untuk menjemputmu pulang. Sayang. Cucu perempuanku tersayang. Aku sangat merindukanmu. Lihat dirimu, kau semakin cantik, sangat menawan. Dan ini. Halo, Nenek Buyut. Aku Mia. Oh, Mia. Halo Nenek Buyut, aku Lily. Oh, Lily. Oh, luar biasa. Senang kalian semua kembali. Senang kau di rumah. Nenek. Aku Julian Sterling. Mulai sekarang, Chloe dan aku akan merawatmu bersama. Bagus. Itu luar biasa. Masuk. Julian. Jadi, tentang kamu dan sayang, aku tahu semuanya. Keluargamu, keluarga Sterling, adalah kaum sosialita tinggi. Keluarga sederhana seperti kami tidak bisa menyamai, terutama ibumu. Dulu betapa dia menyusahkan cucuku. Aku juga tahu semua itu. Sejujurnya, meskipun kalian berdua benar-benar saling mencintai, aku tidak tega membiarkan cucuku menikah ke keluargamu dan diperlakukan seperti sampah. Jangan khawatir, Nenek. Selama 5 tahun terakhir, tidak ada satu momen pun yang aku lewatkan tanpa bersiap untuk Chloe kembali. Yang aku minta hanyalah kamu percaya padaku, serahkan sisanya padaku. Aku punya banyak cara untuk menghadapi mereka. Cara apa? Sayang, aku bilang ya, kamu tidak boleh marah padaku. Tunjukkan dulu, nanti kita lihat. Ini, lihat. Julian Sterling, pewaris grup Sterling, terlihat bersama teman laki-laki semalaman. 8 jam bersama di hotel. Keluarga Sterling dan Blake membatalkan pertunangan. Alasan, orientasi seksual misterius pewaris. Papa, kamu menyakiti musuh tapi juga dirimu sendiri. Itu pengorbanan yang cukup besar. Itu... Jaga mulutmu. Untuk ibumu, sedikit rasa malu bukan apa-apa. Hah? Sayang, ingin lebih terkenal. Lebih terkenal? Bagaimana caranya?
Kirim pemberitahuan. Suruh Departemen PR gencarkan promosi kisah pewaris Sterling. Bloom Internasional mempromosikan aku? Chloe. Bloom? Sayang, Bloom Internasional bukan milikmu, kan? Sayang, sekarang kamu lebih kaya dari aku? Betul. Kalau kamu berani macam-macam sama aku akan langsung tendang kamu ke pinggir jalan, dan kabur bareng Mia dan Lily. Tidak. Aku ikut Mama. Jangan khawatir, Mama pasti bawa kamu sama aku. Oke. Melihat kalian semua begitu bahagia, sungguh membuat hatiku tenang. Sudah kubilang. Mereka sudah mulai gila. Julian, kamu sudah gila, ya? Bocah kurang ajar. Melakukan hal yang begitu memalukan. Gimana bisa kamu? Jadi bagaimana dengan reputasi keluarga Sterling? Julian, kamu mau apa? Kamu dulu selalu patuh dan bijaksana. Kamu, kenapa? Dengar, aku tahu memaksamu menikahi Vanessa itu salah. Ini salahku. Tapi, Lily sudah 5 tahun. Kamu membesarkannya sendirian. Gimana bisa kamu lakuin ini? Kalau kamu tidak mau memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan Lily. Bagaimana kalau Lily tahu ayahnya suka laki-laki? Bagaimana? Bagaimana dia harus menghadapinya ketika dia besar nanti? Apa yang orang pikirkan tentang dia? Sudah. Aku mohon padamu. Jangan dengan Luke. Wanita lain manapun tidak apa-apa. Aku dan ibumu akan diam saja. Setuju? Begitu ya? Jadi, siapa saja bisa? Serius? Ada yang mau? Aku serius. Sumpah. Asal jangan berakhir dengan berandalan keluarga lu itu. Nikahi siapapun yang kamu mau. Sempurna. Kamu sendiri yang bilang. Aku akan mengirim seseorang kembali ke rumah keluarga untuk mengambil dokumen pernikahan sekarang. Ya. Ayo, cepat kembali. Cari saja seorang wanita manapun. Jadi, siap semua. Hei, sayang. Kalau begitu, setelah dokumennya tiba, ayo, kita ambil surat nikah. Hore, Mama dan Papa akan menikah. Aku punya Mama. Sekarang aku juga punya Mama. Ayo, cepat. Mereka seharusnya keluar sebentar lagi. Aku tidak sabar melihat siapa yang dinikahinya selain Vanessa. Dewi macam, apa itu? Baiklah, cukup. Berhenti membuat keributan. Asal dia tidak menikahi pria, wanita mana yang dia pilih, tidak masalah? Tentu tidak. Si manis dari 5 tahun lalu sama sekali tidak mungkin. Jika dia berani menampakkan diri di dekat Julian lagi, aku bersumpah, aku akan, mereka keluar. Siapa itu sebenarnya? Seperti yang kuduga. Itu perusak rumah tangga. Julian, kamu anak durhaka. Kamu benar-benar menikahi wanita ini. Aku tidak setuju. Aku benar-benar tidak setuju. Papa, Mama, apa yang kalian lakukan di sini? Jika kami tidak datang, bagaimana kami bisa tahu kamu menikahi dia dari semua orang? Apa salahnya aku menikahi Chloe? Aku hanya mencintainya. Chloe fans, kamu pembohong. Tidak bisa dipercaya. Kamu mengambil uang dan menghilang tanpa jejak saat itu. Dan sekarang kamu kembali mencoba merayu anakku. Percayalah, aku akan membeberkan wajah perusak rumah tanggamu ke media. Keluarga Sterling tidak punya tempat untuk wanita licik sepertimu. Sekarang, segera saat ini juga, ceraikan Julian. Papa, Mama, jika kalian berani mengatakan sepatah kata pun terhadap Chloe, jangan salahkan aku jika aku tidak menahan diri. Jangan lupa, setengah saham Sterling ada di tanganku sekarang. Anakku, wanita ini, ramuan cinta apa yang dia berikan padamu? Dia hanya seorang wanita. Yang dia inginkan, hanya uangmu. Bahkan, jika kamu menyukainya, kamu bisa saja menjadikannya simpanan. Kenapa harus menikahinya? Wanita yang kamu nikahi harus seseorang yang bisa membantu mengamankan karirmu. Seseorang dari latar belakang yang cocok. Chloe-ku telah sangat membantu diriku.
Membantu? Orang kampung sepertinya, bahkan untuk mencuci baju dan memasak, tangannya terlalu kasar. Kamu tidak percaya padaku, Tante. Aku sudah melihatmu 5 tahun lalu. Aku tahu persis siapa dirimu. Berhenti berpura-pura. Aku dengar Sterling sedang berekspansi ke pasar barat baru-baru ini. Oh, kamu bekerja di pekerjaan rendah selama 5 tahun. Dan sekarang kamu pikir bisa mengajari kami tentang bisnis Sterling? Sebenarnya, aku bisa. Hah, tidak tahu malu. Kamu hanya putus asa untuk uang. Kamu bisa membawakan barang-barang yang aku minta untuk disiapkan sekarang. CEO Bloom International, Ibu Chloe Vance, menyampaikan selamat kepada Bapak Sterling dan Nona Vance atas pernikahan mereka. Sebagai hadiah, sebuah pulau pribadi di Pulau Safir, dengan akta kepemilikan yang sudah disiapkan. CEO Bloom International Ibu Chloe Vance juga memberikan 10 kontrak kerjasama energi luar negeri senilai 10 miliar dolar. Mitranya semua perusahaan global top 50, dan proses penandatanganan telah disederhanakan. Yang sedang berkembang akhir-akhir ini, Bloom International adalah milikmu. Papa, Mama, sekarang kamu lihat bahwa Chloe telah sangat membantu karierku, kan? Hei, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Aku percaya. Oh, Chloe. Aku buta sebelumnya. Jangan ambil hati. Ya, aku sibuk dengan pekerjaan sebelumnya dan tidak punya waktu untuk urusan keluarga. Mengenai dirimu, jangan ambil hati juga. Jika kamu menentang pernikahan kami, aku bisa bercerai kapan saja. Tidak mungkin. Hei, jika ada yang berani mencoba untuk membuat kalian berdua berpisah, aku akan memberinya pelajaran. Oh, sayang, cepat, siapkan jamuan. Aku ingin memberitahu semua orang bahwa Julian kita telah menikahi istri yang luar biasa. Benar, ayo adakan jamuan sekarang juga, buat yang meriah. Sayang, katakan padaku, haruskah kita pertimbangkan memiliki anak ketiga? Oh, hentikan.